Halo, selamat berjumpa kembali para penggemar dan pecinta fisika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak melingkar. Gerak melingkar berarti gerak benda menurut lintasan lingkaran. Kadang-kadang juga disebut sebagai gerak rotasi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sudut tempuh. Nah, sudut tempuh itu apa? Kalau didefinisikan, sudut tempuh adalah sudut yang ditempuh benda dalam gerak melingkar. Misalkan ada benda bergerak melingkar seperti ini ya. Anggaplah melawan putaran jarum jam. Suatu saat benda bergerak dari titik A ke titik B, menempuh busur sejauh S, sedangkan theta itu adalah sudut yang ditempuh. Jadi dari A ke B, sudut tempuhnya adalah theta. Jari-jari lingkaran misalkan R. Ada hubungan yang baik antara panjang busur, jari-jari, dan sudut yang ditempuh. Nah, inilah hubungan antara sudut tempuh panjang busur yang ditempuh dengan jari-jarinya. Theta sama dengan S per R. Sudut tempuh, ini satuannya adalah radian dalam SI ya, dalam sistem internasional disingkat rad. Kalau panjang busur yang ditempuh jelas satuannya meter, R itu jari-jari lingkaran, satuannya meter. Nah, bagaimana kalau benda berputar satu kali putaran? Kalau satu kali putaran itu berarti panjang busur yang ditempuh adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah 2πr. Nah, kalau 2πr ini saya masukkan ke sini ya. 2πr dibagi dengan R hasilnya adalah 2π. Satuannya adalah 2π radian. Jadi kalau begitu, jika benda bergerak satu kali putaran, itu berarti menempuh sudut 2π radian atau 360 derajat. Jangan lupa ya, pi-nya selalu 3,14, boleh juga sih 22/7. Jadi kalau begitu satuan sudut itu cukup banyak ya. Kalau dalam S itu radian, ya dalam sistem internasional. Bisa juga theta itu sudut yang ditempuh dinyatakan dalam derajat, bisa putaran, bisa revolusi, bisa rotasi. Jadi kalau ditanya berapa kali benda berputar, itu tanya theta. Berapa rotasi benda berputar, ya tanya theta. Berapa kali revolusi, itu juga tanya theta. Malah yang jarang digunakan itu adalah derajat. Saya beri contoh soal. Ini ada sebuah benda bergerak melingkar menempuh panjang busur 62,8 meter. Bila jari-jari lingkaran 1 meter, maka berapakah sudut yang ditempuh dalam radian, dalam derajat, dan dalam putaran? Jadi kita ketahui dalam soal panjang busur yang ditempuh 62,8 meter. Sedangkan jari-jarinya itu 1 meter ya. 62,8 itu sama aja dengan 2π. Pi itu 3,14 kali 2 berarti 6,28 dikalikan 10 ya. 62,8. Ini berarti 20π meter. Nah, kalau ditanyakan sudut dalam satuan radian, theta itu adalah S per R. S-nya 20π, R-nya adalah 1. Berarti hasilnya adalah 20π radian. Nah, ini dalam satuan radian. Yang B ditanyakan derajat. Nah, kalau sudutnya 20π radian, ini bisa kita tulis 10 kali 2π radian. Nah, sedangkan ini kan 360 derajat, ya kan? Jadi 10 kali 360 derajat. Berarti sudut dalam derajat 3600 derajat. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga dalam putaran. Kita ingat tetanya tadi ketemu 20π radian. Ini bisa ditulis 10 kali 2π radian. Nah, 2π radian ini adalah 1 kali putaran. Sehingga ini hasilnya 10 kali 1. Berarti 10 putaran. Nah, yang kedua saya akan jelaskan mengenai kecepatan dalam gerak melingkar. Yang pertama, saya akan bahas kecepatan sudut atau kecepatan anguler, atau sering juga disebut sebagai frekuensi sudut. Definisinya adalah sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Misalkan benda bergerak dari titik A ke titik B. Nah, dia tentu membutuhkan waktu dan dia juga menempuh sudut theta. R itu adalah jari-jari lingkarannya. Nah, kecepatan sudut sesuai dengan definisi itu adalah sudut yang ditempuh theta dibagi dengan waktu tempuh T. Jadi omega theta per T. Nah, kecepatan sudut kalau dalam SI satuannya radian per sekon. Satuan lain yang sering dipakai adalah RPM. RPM itu singkatan dari rotation per minute atau rotasi per menit atau putaran per menit. Sedangkan ada juga satuan RPS.
RPS itu singkatan dari rotasi per sekon atau 1 putaran per sekon. Theta itu adalah sudut tempuh, satuannya radian di sini ya. Nah, sedangkan T itu adalah waktu tempuh, satuannya adalah sekon. Oke, kalau benda menempuh 1 kali putaran, maka sudut tempuhnya adalah 2 pi radian. Sedangkan waktu 1 kali putaran itu dinamakan sebagai periode, simbolnya pakai T besar ya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini, tetanya 1 kali putaran 2 pi, sedangkan waktunya adalah periode T besar. Jadi kalau begitu, omega kecepatan sudut itu bisa dirumuskan 2 pi per periode. Tapi seper periode itu adalah frekuensi. Jadi frekuensinya itu bisa ditulis seper periode. F menyatakan frekuensi putaran, satuannya adalah hertz atau putaran per sekon ya. Hertz itu putaran per sekon. Sedangkan T besar itu adalah periode putaran, tentu saja satuannya sekon dalam SI. Frekuensi putaran itu merupakan jumlah putaran yang dialami benda tiap satuan waktu. Nah, sedangkan periode putaran itu adalah waktu untuk berputar sebanyak 1 kali. Jadi misalnya dari A kembali ke A, waktunya disebut sebagai periode. Kecepatan sudut secara ilmu kalkulus kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada kecepatan sudut rata-rata. Rumusnya omega sama dengan delta theta per delta T. Delta theta itu perubahan posisi sudut, satuannya radian. Sedangkan delta T itu selang waktu tempuh, satuannya sekon. Sedangkan kecepatan sudut sesaat, nah itu dirumuskan omega limit delta T mendekati 0 dari delta theta per delta T. Jadi ini merupakan limit dari kecepatan sudut rata-rata. Atau ini bisa ditulis omega itu turunan sudut terhadap waktu. Kecepatan sudut itu merupakan besaran vektor, jadi dia selain punya nilai, dia juga punya arah. Nah, arah kecepatan sudut itu bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi 4 jari yang meremas itu menunjukkan arah putarannya, sedangkan arah jempol itu menunjukkan arah kecepatan sudutnya. Misalkan di sini ada benda bergerak melingkar pada bidang EY, ini dalam ruang ya. Nah, kalau menentukan arah kecepatan sudutnya, kita remas saja arah putarannya. Jadi kalau kita remas arah putarannya seperti ini. Nah, diremas seperti itu. 4 jari meremas menunjukkan arah putarannya, sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah kecepatan sudutnya. Jadi terlihat di sini bahwa arah kecepatan sudut mengarah ke sumbu Z positif. Saya beri contoh soal nomor 1, sebuah benda bergerak melingkar menempuh 120 kali putaran dalam 2 menit. Hitunglah periode putaran, B frekuensi putaran, dan C kecepatan sudut putar. Kalau kita mencari periode putaran itu sangat gampang karena periode putaran itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk berputar 1 kali. Jadi kalau ada 120 kali putaran dalam 2 menit, berarti kalau begitu periodenya ini 2 menit harus kita bagi dengan 120 putaran, ya kan? Dibagi 120 putaran. Jadi kalau begitu ini 2 menit 2 kali 60 sekon ya kan. Nah, ini dibagi dengan 120 berarti dapatnya adalah 1 sekon. Jadi 1 kali berputar membutuhkan waktu 1 sekon. Nah, kalau ditanya frekuensi itu harga balik dari periode. Jadi 1 per 1 hertz. Nah, kalau ditanya kecepatan sudut putar, omega itu adalah 2 pi f. Jadi 2 pi dikalikan 1, 2 pi radian per sekon. Atau boleh ditulis 6,28 radian per sekon karena pi itu 3,14. Contoh soal nomor 2, sebuah titik materi bergerak melingkar menempuh sudut dengan persamaan theta sama dengan 2t plus t kuadrat radian t dalam sekon. Hitunglah A kecepatan sudut rata-rata dalam selang waktu t 1 sekon hingga t 2 sekon. Nah, ini persamaannya sudah diketahui ya. Theta diketahui 2t plus t kuadrat radian, t dalam sekon. Nah, kalau ditanyakan kecepatan sudut rata-rata, kita cari delta t-nya dulu. Dari 1 sampai 2, berarti 2 dikurangi 1. Ini selang waktu tempuhnya, yaitu 1 sekon. Nah, terus kemudian pada t1 sekon, kita cari sudut tempuhnya, yaitu 2 kali 1 plus 1 kuadrat. Kita masukkan 1 ke sini ya. 2 kali 1, 1 kuadrat. Jadi 2 ditambah 1 itu adalah 3 radian. Nah, kemudian theta pada 2 sekon dihitung, berarti 2
Ini kali 2 ditambah 2 kuadrat. Ya, T-nya kita isi 2. Jadi ini 4 ditambah 4, berarti 8 radian. Nah, kalau sudah ketemu, kita cari delta theta-nya, yaitu theta pada T akhir dikurangi theta pada T awal. Jadi 8 dikurangi 3 itu adalah 5 radian. Nah, sehingga kalau kita mencari kecepatan sudut rata-rata, berarti rumusnya delta theta dibagi dengan delta T. Jadi delta theta-nya 5, delta T-nya itu 1. Jadi kalau begitu 5 radian per sekon. It's very easy problem. Nah, ini sudah kita temukan jawaban yang A. Nah, yang B ditanyakan kecepatan sudut pada T 3 sekon. Nah, kita pakai rumus turunan tadi, d theta per dt. Nah, itulah rumus kecepatan sudut sesaat. Nah, theta-nya ini sudah diketahui begini. Nah, ini kalau kita turunkan, 2T diturunkan 2, T kuadrat diturunkan 2T. Kalau Anda belum mengerti turunan, silahkan masuk ke playlist Fismat turunan. Nanti Anda bisa belajar dengan puas di situ ya. Nah, karena di sini ditanya pada T3 sekon, berarti omeganya 2 ditambah 2 kali 3, berarti 2 ditambah 6. Itu adalah 8 radian per sekon. Itulah kecepatan sudut pada T3 sekon. Yang kedua, sekarang saya jelaskan mengenai kecepatan linier atau tangan sial atau disebut juga kecepatan singgung ya. Definisinya adalah panjang busur yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi benda bergerak melingkar menempuh busur. Busur dibagi dengan waktu tempuh itu dinamakan sebagai kecepatan linier. Nah, kalau 1 kali putaran, maka panjang busur yang ditempuh adalah keliling lingkaran yaitu 2πr, waktu tempuhnya periode. Jadi kalau begitu V-nya bisa saya tulis S itu 2πr, waktu tempuhnya periode. Tapi 2π per T itu adalah kecepatan sudut. Jadi kecepatan linier bisa ditulis sebagai omega dikalikan R. Ternyata ada hubungannya baik antara kecepatan linier dengan apa? Kecepatan sudut. Kecepatan linier secara ilmu kalkulus kita bedakan menjadi 2. Yang pertama adalah rata-rata. Rumusnya V sama dengan delta S per delta T. Sedangkan sesaatnya adalah V limit delta T mendekati 0 dari delta S per delta T. Ini sama aja dengan turunan panjang busur terhadap waktu. Ini sudah saya beri keterangan, delta S itu perubahan panjang busur yang ditempuh satuannya meter, delta T itu selang waktu tempuhnya, ds per dt itu turunan panjang busur terhadap waktu, satuannya adalah meter per sekon. Bagaimana cara menentukan arah kecepatan linier? Nah, kecepatan linier disebut juga kecepatan singgung. Jadi arah vektornya selalu menyinggung lintasan lingkarannya. Misalkan ada benda bergerak melingkar seperti ini ya, memutar melawan putaran jarum jam. Pada saat di sini, maka arah kecepatan liniernya itu adalah menyinggung lintasan di sini. Menyinggung lintasan lingkaran, kalau di sini berarti menyinggung lagi, kalau di sini menyinggung lagi, misalkan pada suatu saat di sini dia juga menyinggung lintasan seperti itu. Namanya juga kecepatan singgung atau tangan sial, jadi arahnya selalu menyinggung lingkarannya. Contoh soal nomor 1, mobil mainan bergerak melingkar yang berjari-jari 1,5 meter dan periodenya 3,14 kon. Hitunglah besar kecepatan liniernya. Kita bisa menjawab dengan mudah. Jari-jarinya diketahui dalam soal adalah 1,5 meter, sedangkan periodenya adalah 3,14 kon. Ini sama aja dengan pi sekon. Kalau ditanya kecepatan liniernya besarnya berapa, ya omega kali R rumusnya. Omega itu 2π per periode kali R. Nah, ini 2π periodenya adalah pi, R-nya adalah 1,5. Jadi kalau begitu ini saya coret aja, hasilnya adalah 3 meter per sekon. Soal nomor 2, suatu partikel bergerak melingkar menempuh busur lingkaran fungsi waktu S sama dengan 2T plus 3T kuadrat meter T dalam sekon. Hitunglah kecepatan linier rata-rata dari T1 sekon hingga T3 sekon. Kita sudah tahu fungsi panjang busurnya yang ditempuh 2T plus 3T kuadrat. Jadi kalau kita ditanya kecepatan linier rata-rata dari T1 sekon hingga T3 sekon, kita cari dulu delta T-nya. Delta T berarti T akhir 3 dikurangi T awal 1. Jadi ini dapatnya 2 sekon. Lalu kita cari panjang busur pada T awal, T1 sekon. Kita masukkan sini 2 kali 1 plus 3 kali 1 kuadrat. 2 ditambah 3 itu 5 ya, 5 meter. Pada S3 sekon, pada T akhir
3 skon kita masukkan di sini. 2 kali 3 plus 3 kali 3 kuadrat. 6 ditambah 27 itu adalah 33 ya, 33 meter. Nah, delta S-nya berarti S pada 3 dikurangi S pada 1. Kita kurangi aja, 33 dikurangi 5, berarti hasilnya 28 meter. Jadi kalau kita mencari besar kecepatan linier, rata-rata ya, delta S bagi delta T, 28 dibagi dengan delta T2, berarti hasilnya 14 meter per sekon. Nah, yang B ditanyakan kecepatan linier saat pada T2 sekon. Kita pakai turunan aja. Jadi pakai turunan ds per dt. ds per dt diturunkan ini, 2t diturunkan jadi 2, 3t kuadrat diturunkan adalah 6t. Jadi 2 ditambah 6 dikali dengan t-nya di sini kan 2 ya. Nah, jadi kalau begitu kalikan 2, berarti 2 ditambah 12, berarti 14 meter per sekon. Itulah kecepatan linier sesaat pada T2 sekon. It's very easy problem.